akan digunakan untuk pembedahan di ruang operasi. Ada instrumen dasar, instrumen khusus, dan intek atau instrumen teknik. Nah, di video ini saya akan mengenalkan beberapa alat instrumen dasar yang digunakan di ruang bedah ketika operasi. Jadi simak sampai akhir ya. Sebelum kita kupas satu persatu, kita harus tahu dulu nih bahwa alat instrumen terbagi menjadi 4 kelompok dasar yang digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Pertama tajam, yang kedua penjepit, yang ketiga pemegang atau holding atau grasping, dan yang keempat penarik. Kita masuk kategori pertama yaitu tajam. Yang pertama ada pisau bisturi. Pisau ini digunakan untuk menginsisi jaringan. Banyak nomor yang digunakan dalam pisau ini disesuaikan dengan pemegang pisau atau scalpel. Selanjutnya ada gunting jaringan. Alat ini juga berfungsi untuk memotong jaringan. Ini adalah gunting iris. Fungsinya untuk memotong jaringan. Guntingnya kecil dan biasa digunakan pada benda-benda yang kecil. Sedangkan ini adalah gunting perban. Fungsinya untuk memotong perban atau plester. Nah, kalau ini gunting epis. Fungsinya digunakan untuk keperluan obstetrik, untuk memotong pulpa di waktu melahirkan bayi, untuk mencegah robeknya dinding perineum, yaitu bagian anus dan bagian bawah vagina. Dan yang terakhir ada gunting benang, yang fungsinya untuk memotong benang dan kasa pada saat operasi. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua yaitu penjepit. Yang pertama ada hemostat clamp yang fungsinya adalah menjepit pembuluh darah. Kalau yang ini namanya hemostat pen. Fungsinya untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan. Selanjutnya ada coher clamp yang fungsinya untuk menjepit atau memegang jaringan keras seperti fascia. Nah, yang ini namanya alis clamp. Fungsinya untuk memegang jaringan yang akan dibuang atau tumor. Yang kelima ada Babcock clamp yang fungsinya untuk memegang atau menjepit jaringan lembut. Contohnya ureter. Kalau yang ini namanya lung clamp atau hemorrhoid clamp yang fungsinya untuk memegang peredaran darah pena hemoroid jaringan paru dieksis. Selanjutnya ada duct clamp yang fungsinya untuk menjepit kain, terutama kain operasi atau fiksasi canal suction. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang ketiga yaitu pemegang atau holding. Yang pertama ada pinset anatomis yang fungsinya untuk memegang jaringan halus seperti usus dan peritoneum. Yang kedua adalah pinset chirurgis yang fungsinya untuk memegang jaringan yang kasar seperti kulit dan tulang dan memerlukan tekanan sedikit untuk memegang jaringan. Selanjutnya yaitu pinset serpihan yang fungsinya untuk mengangkat benda asing atau serpihan dalam jaringan tubuh seperti duri, jarum, dan serpihan besi. Nah, kalau yang ini pinset agrip yang fungsinya digunakan untuk menjepit elip pada luka-luka sehingga tidak terbuka. Pemegang ini disebut needle holder. Fungsinya untuk menjepit jarum jahit serta menjahit luka untuk memasang bisturi ke scalpel atau gagang bisturi. Pemegang terakhir ini disebut spong holding forceps yang fungsinya untuk memegang kasa pada tindakan antiseptik area operasi, menyerap air di rongga tubuh sebagai retraktor jaringan lunak sisa-sisa plasenta dan mengambil batu yang dalam dan besar atau batu empedu. Nah, yang terakhir ada beberapa penarik, yaitu ada retraktor, Langenbeck, Middeldorf, Diever, Doyen, dan Richardson yang secara umum kegunaannya sama, yaitu untuk menarik tepi luka agar lapangan operasi menjadi lebih luas dan memadai, tetapi kerusakan jaringan minimal sangat minim. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.